Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian kata imbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Oke, pengertian kata imbuhan. Imbuhan adalah bunyi atau kata yang ditambahkan pada awal, tengah, dan akhir kalimat. Kata imbuhan adalah kata yang biasanya ditambahkan pada awal, tengah, maupun akhir kalimat, dan kata imbuhan ini biasanya telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan tersebut akan membentuk kata dasar menjadi sebuah kata yang baru, dan kata imbuhan ini menjadi unsur penting yang dapat mengubah bentuk kata, jenis kata, dan makna kata. Jenis imbuhan berdasarkan tempat atau posisinya terdiri dari 4 jenis, yaitu awalan, prefiks, sisipan, infiks, akhiran, sufiks, awalan dan akhiran, konfiks. Oke, baiklah. Saya menjelaskan tentang prefiks. Prefiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di awal kata atau biasa disebut sebagai awalan. Contoh, dari kata dasar makan, mendapat imbuhan menjadi memakan. Oke, prefiks me. Prefiks me berfungsi membentuk kata kerja atau verbah, menyatakan makna aktif. Prefiks me ini mengandung arti struktural. Prefiks me ini mengandung beberapa arti, yaitu melakukan tindakan seperti tersebut dalam kata dasar, contoh menanam, menulis, dan membaca. Prefiks me ini mengandung beberapa arti, yaitu mengerjakan dengan alat, contoh mengetik, membajak, dan mengecat. Prefiks me ini mengandung beberapa arti, yaitu membuat jadi atau menjadi, contoh meninggi, menghijau, dan menua. Prefiks me ini mengandung beberapa arti, yaitu berbuat seperti atau dalam keadaan sebagai, contoh membujang, menjada, dan membabi buta. Prefiks me ini mengandung beberapa arti, yaitu mencari atau mengumpulkan, contoh mendamar dan merotak. Prefiks di, ada perbedaan penggunaan di sebagai imbuhan dengan kata depan. Perbedaan kata depan di dengan imbuhan di berdasarkan fungsi dan tata cara penulisan adalah sebagai berikut. Kata depan di adalah salah satu kata depan dalam bahasa Indonesia yang berfungsi untuk menunjukkan tempat. Menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Prefiksi di, kata depan di, contoh di sebagai kata depan antara lain, buku itu ditaruh di atas meja, Rani berdiri di sebelah ayah, ibu membeli sayur mayur di pasar tradisional. Prefiksi di, imbuhan di. Imbuhan di seperti yang sudah dijelaskan di awal, dapat bergabung dengan kata kerja dan kata benda. Imbuhan di berfungsi membentuk kalimat pasif, transitif. Penulisan untuk di sebagai imbuhan harus digabung. Imbuhan di, contoh imbuhan di diantaranya adalah boneka Doraemon itu dipegang oleh adik. Penyanyi itu dikenal hingga seantero negara. Prefiks memiliki dan membentuk kata kerja, biasanya dari kata benda, kata sifat, dan kata kerja sendiri.
Prefiks ber ini mengandung arti mempunyai, contoh bernama, beristri, beruang, berjanggut. Prefiks ber ini mengandung arti melakukan tindakan untuk diri sendiri atau refleksif, contoh berhias, bercukur, dan bersolek. Prefiksi ber ini mengandung arti berada dalam keadaan, contoh bersenang-senang, bermalas-malasan, berpesta-ria. Prefiks ber ini mengandung arti saling atau timbal balik atau resiprok, contoh bergelut, bertinju, dan bersalaman. Prefiks be memiliki fungsi membentuk kata benda dan kata kerja, kata sifat dan kata benda sendiri. Prefiks be ini mendukung makna gramatikal pelaku tindakan seperti tersebut dalam kata dasar, contoh penerjemah, pemirsa, dan penambang. Prefiksi ber memiliki fungsi membentuk kata kerja imperatif mengandung arti membuat jadi atau kausatif, contoh perbudak, perhamba, dan pertuan. Prefiks ter berfungsi membentuk kata kerja atau pasif atau kata sifat. Arti yang dimiliki antara lain ialah dalam keadaan di, contoh terkunci, terikat, tertutup, terpendam, tertumpuk, dan terlambat. Prefiks ke sebagai pembentuk kata benda. Prefiksi ke bermakna gramatikal yang di atau yang di kan, seperti pada kata kekasih dan ketua. Infiks adalah imbuhan yang dibubuhkan pada tengah-tengah kata atau biasa disebut sebagai sisipan. Sisipan atau infiks terdiri dari L, R, M, in, dan A. Berikut daftar kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki atau dapat diberi sisipan, contoh sisipan L. Geber menjadi geleber, jajah menjadi jelajah, sidik menjadi selidik. Sufiks atau akhiran adalah kata imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar atau sebagai akhiran kata. Contoh sufiks adalah an, at, si, ika, ur, ris, us, isme, is, isasi, in, ir, isida, ita, or, dan tas. Contoh tersebut diletakkan pada akhiran kata. Contoh kalimat sufiks: buku bacaan ini adalah kesukaan Dila. Tiwi tidak menyukai asinan yang dibuat di toko itu. Lydia ingin menjadi seorang kritikus ekonomi profesional. Konfiks adalah imbuhan tunggal yang terjadi dari perpaduan awalan dan akhiran yang membentuk satu kesatuan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 macam konfiks, antara lain kean, pean, peran, senya, dan beran. Contoh kalimat konfiks: pengaturan tata letak buku di perpustakaan ini telah ditetapkan. Pertunjukan tari itu sangat cantik. Kemiskinan menjadi masalah nasional yang sangat sulit dientaskan. Semuanya nampak indah ketika kalian berlibur di daerah pegunungan. Ujian nasional tahun ini bersamaan dengan adanya COVID-19. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian yang menyimak video ini.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.